Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, seluruh para guru beliau, seluruh para guru kita, orang tua kita, dan juga untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita pemahaman yang benar, menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan akan kita pelajari. Ala hadhihi niyya wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu hikmah-hikmah yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, di mana kita telah sampai kepada hikmah yang ke-47. Sebagai bentuk review dan pengulangan dari hikmah ke-43, tema yang kita kaji adalah persahabatan dan pertemanan di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di hikmah sebelumnya, yaitu di hikmah ke-42, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengajak kita untuk berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam perjalanan tersebut kita membutuhkan teman, sahabat yang bagaimana? Maka di dalam hikmah ke-43 beliau menyampaikan, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah engkau bersahabat, berteman dengan orang yang kondisinya tidak membangkitkan semangatmu dan perkataannya tidak mengantarkanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau menyampaikan di dalam hikmah yang ke-44 setelahnya, yaitu salah satu sebab menganggap diri itu lebih baik dari yang lain adalah rubbama kunta musian fa'arakal ihsana minka suhbatuka man huwa aswa'a halan minka. Bisa jadi engkau berbuat buruk, namun persahabatanmu dengan orang yang kondisinya lebih buruk darimu menjadikanmu tampak baik. Maka kita tidak boleh bersahabat dengan orang yang lebih buruk dari kita, karena nanti kita akan melihat diri kita itu lebih baik. Maka kita harus melihat kepada orang yang lebih baik dari kita. Kemudian hikmah yang ke-45 beliau menyampaikan tentang pentingnya bersahabat dengan seseorang yang zuhud. Beliau mengatakan, ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin wala kathura amalun baraza min qalbin raghibin. Tidak bernilai sedikit amal perbuatan yang bersumber dari kalbu yang zuhud, dan tidak bernilai banyak amal perbuatan yang bersumber dari kalbu yang tamak. Pada kajian ini kita telah mengkaji bahwa amal perbuatan orang yang hatinya zuhud artinya mengeluarkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hatinya. Mengeluarkan selain Allah dari dalam hatinya. Artinya amal perbuatan yang lahir dari hati yang seperti itu nilainya tidak pernah sedikit, sekalipun amalannya sedikit. Kemudian hikmah yang ke-46, beliau mengatakan tentang kebaikan lahir bersumber dari kebaikan batin.
husnul a'mali nataiju husnul ahwali wa husnul ahwali minat tahaqquqi fi maqamatil inzali. Amal perbuatan yang baik hasil dari kondisi yang baik, sementara kondisi spiritual yang baik bersumber dari kemampuannya menerima kedudukan tingkatan yang dia berikan, yaitu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Kita kaji juga di dalam hikmah ini bahwa kenikmatan dan musibah bagi seorang hamba itu sama. Sama, kedua-duanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang melahirkan kesyukuran akan menjadi obat, tapi kenikmatan yang tidak melahirkan kesyukuran akan melahirkan ketamakan, dan kemudian itu menjadi sumber penyakit bagi hamba tersebut. Kemudian musibah ketika melahirkan kesabaran, melahirkan keridhaan, maka menjadi obat. Tapi ketika melahirkan ketidakridhaan kepada yang menetapkan, maka akan menjadi penyakit. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah yang ke-47 ini, agar hati seorang hamba itu bisa zuhud, dan agar kondisi batin seorang hamba itu bisa baik, dan dapat memahami, menerima kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala di mana ia didudukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jalan yang paling bagus dan yang paling baik adalah dengan berzikir. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hikmah yang ke-47 ini, Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, la tatruki dzikra li adami huduri qalbika ma'allahi fihi. Jangan meninggalkan zikir hanya karena ketidakhadiran hatimu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala di saat berzikir. Li'anna ghaflataka an wujudi zikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi zikrihi. Karena kelalaianmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika tidak berzikir itu lebih buruk dari kelalaianmu ketika berzikir. Fa'asa ayyarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqazatin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan mengangkatmu dari zikir yang penuh kelalaian menuju zikir penuh kesadaran. Wa min dzikrin ma'a wujudi yaqazatin ila dzikrin ma'a wujudi hudurin. Dari zikir yang penuh kesadaran menuju zikir yang dibersamai dengan kehadiran. Wa min dzikrin ma'a wujudi hudurin ila dzikrin ma'a wujudi ghaibatin amma siwal madhkur. Dan dari zikir yang dibersamai dengan kehadiran menuju zikir yang meniadakan, melenyapkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Ini ayat Al-Qur'an. Dan yang demikian itu tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hikmah ini, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan tentang pentingnya zikir. Bahwa zikir ini jangan ditinggalkan. Sekalipun hati kita belum hadir. Zikir hanya lisan saja. Jangan pernah ditinggalkan sekalipun hati kita belum hadir. Kalau Syekh Yusri menjelaskan, Syekh Yusri Rusdi Syayed Jabar, beliau menjelaskan ketika seseorang itu sering ngetok pintu untuk bertamu, tidak dibukakan, ngetok lagi, nggak dibukakan, ketok lagi, nggak dibukakan, sampai yang punya rumah itu keseringan diketok, dia pasti suatu saat akan membukakan. Seperti itu juga ketika kita berzikir dengan lisan saja, tapi hati kita tidak hadir. Jika ada yang mengatakan kenapa kita harus berzikir kalau hati kita belum hadir, itu salah. Yang tepat adalah kita harus bersyukur karena lisan kita masih bisa berzikir sekalipun hati kita belum hadir.
Harus kita syukuri. Artinya Allah masih memberikan kemampuan kepada kita untuk berzikir dengan lisan. Berzikir dengan lisan. Kita sholat. Berzikir juga. Sholat itu zikir. Sholat rakaat pertama khusyuk. Rakaat kedua tidak khusyuk. Terus kalau tidak khusyuk ulang lagi. Rakaat keduanya kita ulang. Tidak, teruskan saja. Teruskan saja. Sampai nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan kita hadir. Yang menjadikan kita sadar. Maka di sini dikatakan sadar di situ apa? Di sini dikatakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkatmu dari zikir yang disertai dengan kelalaian kepada zikir yang disertai dengan kesadaran. Kesadaran maksudnya apa? Sadar akan apa yang kita ucapkan, sadar akan apa yang kita lafalkan. Maka kalau ingin khusyuk dalam sholat, ditingkatkan dulu. Ditingkatkan apa? Ditingkatkan pemahaman kita atas apa yang kita baca. Maka tidak apa-apa sholat membaca suratnya itu saja, tidak apa-apa. Yang penting kita faham. Yang penting kita sadar. Ketika kita sadar, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat lagi. Dari zikir yang disertai dengan kesadaran kepada zikir yang disertai dengan kehadiran. Kehadiran siapa? Kehadiran Allah. Allah itu hadir. Allah itu ada, tapi tidak bisa dilihat. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Jadi Allah itu hadir. Maka untuk sampai kepada zikir dengan kehadiran tersebut, kita harus melalui tahapan dulu, zikir dengan kesadaran. Kesadaran artinya apa? Sadar akan zikir yang kita ucapkan dengan pemahaman. Ini pasti kuncinya dengan ilmu. Tapi kan terkadang kita kalau sholat, jangan zikir di luar sholat. Kita bahas zikir yang di dalam sholat. Kita sholat, misalkan ada imam yang bacaannya itu saja. Kadang kita protes, oh imamnya bacaannya itu saja. Kenapa kita tidak berpikir bahwa memang itu yang kita fahami dan kita berusaha untuk memahami? Ketika sudah memahami, baru kita akan hadir, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan antara sholat dengan kuasa Allah dan sholat dengan kuasa diri kita sendiri. Kita merasa lebih berilmu. Kita merasa lebih mengerti. Kita merasa lebih ini, kita merasa lebih itu. Terus kapan khusyuknya sholatnya? Kapan khusyuknya kita sholat? Maka di sini kita sholatnya harus dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala sehingga kita khusyuk. Sehingga Allah, apa kemudian kalau kita sudah saya sholat itu belum hadir hati saya nggak sholat dulu. Itu lebih fatal. Kenapa lebih fatal? Artinya Allah tidak menginginkan kita mengingatnya dengan jasmani kita juga dengan batin kita. Jadi sudah tubuhnya nggak sholat, hatinya juga nggak mau sholat. Itu lebih fatal daripada kita sholat tidak khusyuk. Lebih fatal daripada kita sudah tidak berzikir, lalai lagi. Maka berzikirnya kita sekalipun tidak disertai dengan kehadiran hati bersama dengan Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada kita lalai, kita bermaksiat tapi tidak berzikir, tidak beribadah. Itu lebih fatal lagi. Lebih fatal lagi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad Ibnu Ajibah mengatakan di sini,
Az-zikru ruknun qawiyyun fi tariqil qaumi. Zikir itu adalah rukun. Rukun itu pondasi yang amat sangat kuat bagi suatu kaum. Suatu kaum ini maksudnya apa? Maksudnya adalah para sufi dan para penganut tasawuf. Zikir itu rukun. Kenapa? Karena hal tadi. Tidak boleh meninggalkan zikir. Dalilnya dari mana? Fadhkuruni azkurkum. Allah berfirman, berzikirlah, ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Maka Sayyidina Abdullah ibnu Abbas mengatakan Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan sebuah ibadah pasti ditentukan waktunya dan kondisinya. Kecuali apa? Kecuali zikir. Hanya zikir saja yang tidak ditentukan, artinya di setiap waktu boleh seorang hamba berzikir. Boleh seorang hamba berzikir. Ketika sholat isinya zikir, khutbah isinya zikir. Apa sebelum sholat kita nggak boleh zikir? Boleh berzikir. Setelah sholat kita tidak boleh berzikir? Boleh berzikir. Ketika upacara loh kita berzikir. Ada mengheningkan cipta, ada doa, itu upacara boleh berzikir. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Dan jika kalian telah mendirikan salat, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan berdiri, keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Artinya berzikir ini kapan saja. Dengan apa? Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kathurat alayya sya'airul Islam, banyak syiar-syiar Islam yang itu terlalu banyak bagiku. Kata sahabat tersebut, fa'ausini bi amrin, udriku bihi ma fatani wa aujis. Sampaikan kepadaku satu hal yang dengannya aku bisa mengejar apa yang telah aku tinggalkan, tapi yang singkat, yang pendek, kata sahabat tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazalu lisanuka rokoban bidzikrillah. Hendaklah lisanmu itu basah terus dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikisahkan juga Sayyidina Ali bertanya juga tentang berzikir tersebut, amal ibadah yang paling ringan, paling mudah bagi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan zikir. Kemudian Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaifa azkuru ya Rasulullah? Bagaimana aku berzikir wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Sayyidina Ali, ghammid ainaika, pejamkan matamu, wasma minni thalatha marratin, dan dengarkan dariku 3 kali, summa kul mithlaha, kemudian ucapkan seperti aku mengucapkannya, wa ana asma, dan aku mendengar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memejamkan mata, Sayyidina Ali memejamkan mata, kemudian Rasulullah mengucapkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian Sayyidina Ali mengikuti apa yang ditalkinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebut talqin zikir di dalam tasawuf. Asalnya dari siapa? Rasulullah mentalkin Sayyidina Ali.
Kemudian Sayyidina Ali mentalkin Sayyidina Hasan Al-Basri. Kemudian Sayyidina Hasan Al-Basri mentalkin Sayyidina Habib Al-Ajmi. Kemudian Habib Al-Ajmi mentalkin ya Al-Imam Daud At-Ta'i. Kemudian Al-Imam Daud At-Ta'i mentalkin Al-Ma'ruf Al-Qurhi. Kemudian Ma'ruf Al-Qurhi mentalkin As-Sariyi. Kemudian As-Sariyi mentalkin Al-Imam Junaid. Dari Imam Junaid baru tersambung semuanya tarekat tasawuf talqin zikir la ilaha illallah. Jadi semuanya ada silsilahnya. Maka ketika kita tahlilan, yang mimpin tahlil itu mengatakan afdhaludz dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah, baru bersama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dicontohkan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Jadi bukan bid'ah. Jadi bukan sesuatu yang dibuat-buat. Itu ada riwayatnya. Dan itu silsilahnya dari ahli para penganut tasawuf. Kami ditalkin ini oleh Kiai Haji Ahmad Marwazi. Kiai Haji Ahmad Marwazi ditalkin oleh Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani ditalkin oleh gurunya sampai kepada Imam Junaid. Kami ditalkin juga oleh Syekh Abdul Mun'im. Syekh Abdul Mun'im ditalkin oleh ayah beliau Sayyid Abdul Aziz. Sayyid Abdul Aziz ditalkin oleh ayah beliau oleh Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari ditalkin oleh Sayyid Muhammad Ibrahim Al-Fasi, dan terus sampai kepada Imam Abul Hasan Syadzili. Itu disebut dengan talqin zikir. Jadi zikir itu ada, tidak dibuat-buat, tidak dibuat-buat. Kemudian di sini ditekankan lagi, ini talqin zikir la ilaha illallah. Zikir tersebut ketika kita hanya mengucapkan, benar, kita berzikir itu kadang kalau bersama-sama, kita nggak fokus apa yang kita ucapkan. Kita fokus terkadang kecepatnya orang membaca. Cepatnya orang membaca, akhirnya kita tidak hadir. Nah, ketidakhadiran kita itu, meskipun kita mengucapkan, itu lebih baik daripada kita tidak mengucapkan. Maka dikatakan di sini semoga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkatmu dari zikir yang dibersamai dengan kelalaian kepada zikir yang dibersamai dengan kesadaran. Maka ketika kita sadar dengan apa? Kita baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tapi kita nggak paham. Bagaimana mau naik? Dari sekedar mengucapkan kepada sadar akan apa yang diucapkan. Maka kita mengharap kepada Allah, semoga Allah mengangkat kita dari zikir yang dibersamai dengan kelalaian, semoga diangkat menjadi zikir yang dibersamai dengan kesadaran. Dengan apa? Dengan belajar. Dengan belajar. Kemudian setelah itu, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat lagi dari zikir yang disertai dengan kesadaran kepada zikir yang disertai dengan kehadiran. Hadir artinya merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Allah itu ada, Allah itu melihat kita, Allah menyaksikan kita. Maka ini zikirnya orang khusus sudah. Ini zikirnya orang khusus. Kenapa? Karena dia sudah merasakan eksistensi Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya. Dan kemudian kita juga mengharap, di sini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkatmu dari zikir yang disertai dengan kehadiran kepada zikir yang disertai dengan meniadakan, melenyapkan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ada hanya Allah.
Yang berzikir tidak ada. Wah, ini berarti manunggaling kaulo Gusti. Menyatu dengan Allah. Bukan itu. Contohnya sering kita ceritakan Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah salat ba'diyah isya 2 rakaat, hatam Al-Qur'an, assalamualaikum, adzan subuh. Itu maksudnya. Itu sudah lenyap dalam zikirnya, lenyap dalam salatnya. Dirinya tidak ada. Yang ada adalah dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang ada. Siapa bisa berdiri dari setelah sholat isya sampai adzan subuh 2 rakaat hatam Al-Quran? Imam Syafi'i ketika bulan Ramadan beliau hatam Al-Quran 2 kali setiap hari. 1 hataman di dalam sholat, 1 hataman di luar sholat. Ini namanya sudah lenyap. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya pribadi sebelum ngimami minimal harus ulang yang kami baca 4 kali. Sekalipun surat pendek harus diulang. Minimal 4 kali. Itu pun masih lupa. Artinya kalau lupa, selain Allah masih masuk itu di hati. Masih masuk itu di hati. Dan itu manusiawi. Manusiawi. Maka itu contohnya. Sayyidina Utsman bin Affan. Salat malamnya 1 rakaat hatam Al-Quran. Sayyidina Urwah bin Zubair. Sayyidina Urwah bin Zubair ini kaki beliau itu terluka, harus diamputasi. Beliau mengatakan, potong kaki saya, amputasi kaki saya ketika saya sudah masuk di dalam sholat. Setelah takbir, para sahabat kemudian memotong kaki Sayyidina Urwah bin Zubair. Setelah salam, Sayyidina Urwah bin Zubair marah. Kenapa kok kalian belum potong kaki saya? Kan sudah saya katakan tadi ketika saya sudah masuk dalam sholat, potong kaki saya. Kata sahabat apa? Sudah kami potong. Ini namanya lenyap. Berapa banyak sahabat yang kena panah kemudian dicabutnya kapan? Ketika sholat. Kalau kita butuh bius, anestesi, ya kan? Sebelum tindakan. Kalau ini tidak butuh. Kenapa tidak butuh? Karena bisa melenyapkan dirinya, melenyapkan seluruh semesta ini, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak terasa, dirinya tidak terasa, ibadah yang dia lakukan tidak terasa, yang terasa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya meniadakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kedudukan yang amat sangat tinggi sekali. Siapa guru beliau ini? Gurunya Rasulullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mudah? Tidak mudah. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu tersingkapnya hijab bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pertama kali. Artinya dapat wahyu dari malaikat Jibril pertama kali. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Sedemikian padahal Rasulullah itu sudah dipersiapkan. Hati beliau dibelah sampai beberapa kali oleh malaikat Jibril. Dapat wahyu pertama kali menggigil Rasulullah. Kita dengan bangganya, zikir baru berapa begini pengennya terbuka hijab itu. Apa enggak pingsan kita? Nabi Musa pingsan. Nabi Musa pingsan. Di Bukit Tursina, Rasulullah menggigil. Terus kita mau tersingkap hijab ini. Mungkin hancur kita. Karena ketidakmampuan kita. Maka alhamdulillah kita tertutup hijabnya.
Tertutup hijabnya karena apa? Karena kita tidak mampu. Nah, ini orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mendapatkan wahyu seperti silsilatul jaros, ada suara lonceng yang kencang sekali. Dan itu biasanya Rasulullah berkeringat. Sahabat tahu malaikat Jibril sedang datang menyampaikan wahyu. Itu sahabat tahu bagaimana beratnya Rasulullah menerima wahyu. Nah, itu hijab kalau sudah terbuka seperti itu. Maka ini prosesnya untuk menjadi orang-orang pilihan seperti ini tidak mudah dan butuh proses bertahap. Ya. Semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan wa madzalika 'alallahi bi'aziz, dan yang demikian itu tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, bisa seketika kita menjadi seperti mereka. Tapi kalau Allah mau, bukan kita yang mau. Nah, kita mau khusyuk sholat. Saya mau khusyuk khutbah, amplopnya tertukar dengan Bilal, sudah bingung. Itu di mana Allahnya? Di mana? Di mana Allahnya? Itu di masjid. Bagaimana di luar masjid? Maka menghilangkan selain Allah Subhanahu wa taala itu dengan apa caranya? Dengan zikir. Maka zikir ini tidak boleh ditinggalkan. Harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan dari ayat tersebut wa madzalika 'alallahi bi'aziz, dan yang demikian itu tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Ajibah, faqad yarfa'u fi a'lad darajat man kana fi asfalid darakat. Terkadang Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat seorang hamba dari derajat yang paling bawah langsung diangkat ke atas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hahuna yaskutul lisan wa yantaqilu dzikru lil janan. Maka ketika dalam kondisi seperti itu, lisan ini sudah tidak bisa berucap. Yang berucap adalah hati. Yang berucap adalah hati. Fayasiru dzikril lisan ghaflatan fi haqqi ahli hadzal maqam. Maka terkadang mengucapkan berzikir secara lisan bagi orang yang sudah sampai kepada derajat ini itu disebut dengan kelalaian. Jadi dia sama dengan lalai. Ketika dia mengucapkan dengan lisannya bagi orang-orang yang sudah sampai kepada derajat itu. Kalau kita kan terbalik sekarang. Kita kadang kalau diajak zikir bersama, zikir secara lantang, kita nggak mau. Pengennya zikir sendiri, kemudian tanpa suara. Yang tanpa suara itu khusus untuk orang-orang tertentu yang sudah sampai kepada derajat penghayatan yang tinggi seperti tadi. Kita mau sholat, tidak melafalkan ayat Al-Quran, Al-Fatihah. Gitu saja. Bisa kita khusyuk? Tidak bisa khusyuk, harus dilafalkan. Harus dilafalkan. Agar apa? Agar terucap. Hanya orang-orang tertentu yang bisa. Nah, kita belum bisa, kemudian kita mau zikirnya zikir tanpa suara. Akhirnya apa? Akhirnya nyenyak. Nyenyak. Kami pernah diajarkan zikir oleh Syekh Muhammad Fadil Al-Jilani. Kalau zikir itu la ilaha illallah itu begini askar. La ilaha itu naik ke atas kepalanya, ha. Illallah itu kepala menuju ke hati. La ilaha illallah gitu kan. Terus setelah itu kami tanyakan, kenapa harus seperti itu? Karena zikir itu akan mengeluarkan setan-setan yang ada di hatimu. Beliau mengatakan seperti itu. Terus kalau masuk lagi gimana? Ya zikir lagi. Terus kalau masuk lagi, ya zikir lagi. Artinya nggak boleh berhenti zikir itu. Sekali kita berhenti, setannya masuk. Karena hati kita tidak pernah dibersihkan seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Maka zikir di sini harus terus-menerus. Tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti karena apa? Karena zikir dengan lisan itu akan mengantarkan kita kepada zikir yang disertai dengan kehadiran. Zikir yang disertai kehadiran akan naik lagi kepada zikir yang disertai dengan hilangnya selain Allah Subhanahu wa taala dari kita. Bahkan diri kita sendiri pun hilang. Hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu derajat zikir yang paling tinggi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Al-Imam Abul Hasan Asyadili dikutip oleh Sayyid Ahmad Ibnu Ajibah, beliau mengatakan haqiqatu dzikri al-inqita'u anidz dzikri ilal madzkur wa an kulli syai'in siwahu. Hakikat dari zikir adalah keterputusan seseorang dari zikir yang dia ucapkan kepada yang dia tuju. Dan keterputusannya dari segala selain yang dia tuju, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tujuannya adalah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terkadang guru kami kalau bulan Ramadan itu di 10 hari terakhir kita mengadakan i'tikaf dan juga berzikir bersama. Biasanya kami diperintahkan untuk baca zikir la ilaha illallah. Berapa? 100.000 kali. Setelah selesai, oh saya sudah selesai. Selesai 3 hari, selesai 4 hari 100.000. Dikatakan apa? Terus kalau sudah selesai kenapa? Kamu nggak bersyukur kepada Allah bisa berzikir 100.000 kali. Jadi kadang lupa, dianggapnya kalau sudah 100.000 kita akan mendapatkan sesuatu. Bukan. Setelah 100.000 itu kita sudah sampai kepada Allah atau belum? Kita bersyukur kepada Allah atau belum ketika kita dapat berzikir sekian banyak. Maka itu artinya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi mengatakan, "Auqatuna kulluha Lailatul Qadar." Waktu kami seluruhnya adalah Lailatul Qadar. Ini kalau kita artikan secara tekstual, oh berarti setiap malam itu Lailatul Qadar. Bukan setiap malam, setiap detik isinya Lailatul Qadar. Kenapa? Kualitas keimanannya tidak berubah seperti malam Lailatul Qadar. Bahkan Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi juga pernah mengatakan, seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedetik saja menghilang dari pandanganku, maka aku tidak akan memasukkan diriku dari golongan orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Melihat Rasulullah langsung? Bukan. Tapi seluruh amal ibadah yang beliau lakukan di setiap detiknya itu sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya. Jadi seluruhnya panutannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau sudah seperti ini adalah derajat keikhlasan yang paling tinggi yang dijelaskan oleh para ulama. Bahkan dikatakan tingkat keikhlasan yang paling tinggi itu bagaimana? Yaitu ketika para malaikat tidak mengetahui keikhlasan hamba tersebut sehingga tidak bisa untuk mencatat. Demikian juga setan. Setan juga tidak tahu bahwa orang ini ikhlas atau tidak, sehingga dia tidak bisa mengganggu hamba tersebut. Jadi malaikat tidak bisa mencatat, setan tidak bisa mengganggu. Yang tahu hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di lampiran belakang itu adalah contoh zikir setelah sholat yang biasa kita baca, dan masih banyak sebenarnya tambahan-tambahannya lagi, seperti ayat terakhir dari surat Al-Baqarah itu juga biasa dibaca. Kemudian juga kalau ayat kursi sudah pernah kita ijazahkan juga,
dari Kiai Haji Ahmad Marwazi, dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, bahwa beliau semuanya merutinkan setiap selesai sholat itu membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi minimal sekali. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilahkan, masih ada waktu kurang lebih 7 atau 8 menit. Dengan apa yang Ustaz sampaikan, saya jadi berpikirnya rasa sebab pemahaman saya selama ini berzikir dengan penuh kesadaran, bukan termasuk di dalamnya kehadiran, menjaga selain Allah. Tapi contohnya kalau dapat setelah sholat 2 rakaat dan sudah bisa sampai apa berat itu. Nah, apa artinya? Sekarang ini seperti dulu ya, akan mengadakan zikir sejumlah. Apa artinya itu? Dan sampai nggak ya pada kita kehadiran, terus sampai menyandarkan selain Allah. Tolong penjelasan. Yang simpel, Baik. yang ribet banget. Suara apa baru ketemu yang menyandarkan selain Allah. Baik. Begini, kita yang dimaksudkan dalam kajian ini bukan hanya di dalam ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah ini ibadah seperti sholat, puasa, zakat. Bukan hanya itu. Maksudnya adalah agar setiap gerak-gerik kita, diam kita, di dalam kehidupan kita, isinya adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya itu. Jadi ketika kita bekerja pun, ketika itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nilainya besar sekali. Besar sekali. Tidak seperti kita sekarang. Sholat taraweh 11 rakaat. Yang 11 rakaat merasa lebih baik daripada yang 23 rakaat. Mengatakan 23 rakaat itu salah. Yang 23 rakaat mengatakan 11 rakaat itu bukan taraweh. Taraweh itu yang diasas Sayyidina Umar pertama kali yang 23 rakaat. Padahal dua-duanya sama-sama sholat. Akhirnya masuk kita sekarang kepada apa? Kepada balapan. 23 rakaat sholatnya 10 menit, 7 menit. Yang 11 rakaat nggak mau kalah. Terus nilainya di mana? Akhirnya kita fokus kepada kuantitas bukan kualitasnya. Maka ini tidak hanya di dalam sholat, tapi di setiap kehidupan kita. Agar bernilai ibadah. Kalau Imam Abu Hanifah sholatnya 2 rakaat, hatam Al-Quran, salam, adzan subuh. Ilmunya sampai sekarang abadi. Dan beliau kaya raya. Murid-muridnya dibiayai oleh beliau. Artinya sholat yang beliau lakukan itu implementasinya ada di dalam kehidupan nyata. Ada di kehidupan nyata. Kadang sekarang kita hanya simbol saja. Simbol tapi tidak ada hasilnya. Gitu. Simbol tidak ada hasilnya. Yang kita maksud di sini, ini Imam yang mengatakan Imam Abdul Hasan Asyadzili tadi, gitu kan? Itu beliau pedagang, kaya raya, kebunnya banyak. Kebunnya banyak. Pokoknya urusan harta itu sudah selesai gitu. Maka maksud di sini bukan hanya ibadah yang ibadah mahdhah itu saja, tidak. Tapi ketika kita bersedekah, ketika kita berjuang, ketika kita berorganisasi, ketika kita memakmurkan masjid, ketika kita berdiskusi, ketika kita berbeda pendapat, ketika kita apapun itu yang kita lakukan di dunia ini, isinya harus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sudah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil dia akan bermaksiat. Ada orang mau mencuri, dia baca ayat kursi dulu 7 kali. Tidak ada.
Tidak ada, gitu kan? Tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Artinya dia sedang lupa kepada Allah. Gitu kan? Maka di sini yang diminta adalah agar kita terus berzikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala di setiap hela nafas kita. Maksudnya itu, kan? Bukan kemudian kita menargetkan seperti Imam Abu Hanifah. Tapi kalau Allah mau itu bisa. Kalau Allah berkehendak itu bisa. Maka itu maksud dari kajian ini. Maksud dari kajian ini seperti itu. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ada yang lain? Masih ada 2 menit. Jika bagaimana? Membaca Al-Quran begini, ketika seseorang sudah hafal mungkin itu kurang lebih 7-8 jam itu bisa hatam. Maka ketika di pondok tahfidz itu ada satu majelisan yang satu anak ini akan dites sebelum mendapatkan ijazah hafalan Al-Quran, itu bisa sekali duduk 12 jam itu hatam Al-Quran. 12 jam hatam Al-Quran, atau bisa 8 jam kalau membacanya cepat. Tapi setelah dia benar-benar hafal, dan itu banyak hal yang seperti itu. Bahkan beberapa guru kami juga mengatakan seperti itu. Aska perjalanan dari Mesir ke negara saya itu 7-8 jam saya hatam Al-Quran di atas pesawat. Itu bisa memang seperti itu, dan itu bukan sesuatu yang mustahil. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kita, mengangkat derajat kita kepada derajat-derajat seperti beliau-beliau yang tadi kita sampaikan di dalam kehidupan kita. Allahumma amin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.